Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sesuai dengan jadwal kita pada hari ini bahwa kita akan mengadakan layanan informasi. Nah, karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadi kegiatan layanan kita pada pagi hari ini akan sedikit berbeda, di mana informasinya akan Ibu sampaikan melalui video ini. Kemudian, untuk absensi, anak-anak bisa langsung komentar video ini. Jadi silakan komentar hadir pada video ini sebagai bentuk bahwa anak-anak hadir pada kegiatan pagi hari ini. Jadi langsung saja silakan disimak video berikut ini. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai perubahan fisik pada remaja. Jadi remaja itu merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana usia remaja ini dimulai sejak usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 17 sampai dengan 19 tahun atau masa yang penuh dengan pergejolakan. Jadi masa remaja ini disebut juga dengan masa yang penuh dengan pergejolakan. Kemudian perubahan fisik pada remaja. Perubahan fisik yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terjadi secara biologis atau perubahan yang dapat dilihat secara kasat mata yang ditandai dengan kematangan seksual, pertambahan tinggi badan, dan juga pertambahan berat badan. Nah, masa remaja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa remaja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu remaja awal, di mana mencakup usia 10 sampai 13 tahun. Kemudian remaja tengah mencakup usia 14 sampai dengan 16 tahun, dan remaja akhir yaitu berusia 17 sampai dengan 19 tahun. Nah, perubahan fisik ini antara remaja putra dan remaja putri ini berbeda sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Untuk yang remaja putra, masa remajanya ditandai dengan tumbuhnya jakun, kemudian terjadinya perubahan suara karena tumbuhnya jakun tersebut, kemudian mulai tumbuh kumis, kemudian bagian bahu ini mulai melebar. Kemudian untuk pertambahan tinggi badan pada remaja putra ini cenderung lebih lambat dibandingkan dengan remaja putri. Jadi pada masa awal remaja atau remaja putra ini pertumbuhan tinggi badannya itu lebih lambat dibandingkan dengan remaja putri. Kemudian untuk pertambahan berat badan pada remaja putra ini biasanya ini membentuk jaringan otot pada bagian lengan dan juga pada bagian kaki. Sedangkan untuk remaja putri sendiri, ini ditandai dengan perubahan suara menjadi lebih nyaring. Kemudian mengalami menstruasi pertama. Yang selanjutnya, tinggi badan meningkat pesat pada saat tahun pertama memasuki masa pubertas atau pada masa-masa remaja awal. Nah, dia ini pertumbuhan tingginya lebih cepat dibandingkan dengan remaja putra. Kemudian bentuk tubuhnya berubah seiring dengan pertambahan lemak pada tubuhnya. Nah, perubahan fisik pada remaja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ini ada faktor genetik. Faktor genetik ini adalah faktor genetik, di mana perubahan fisik pada remaja ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetik yang juga didukung oleh faktor-faktor lainnya seperti pada tinggi badan. Nah, kebanyakan tinggi badan ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Apabila ayahnya tinggi, ibunya tinggi, jadi berkemungkinan besar anak ini nanti akan memiliki fisik yang tinggi juga. Kemudian yang kedua, kebutuhan gizi yang tercukupi. Nah, kebutuhan gizi yang terpenuhi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik remaja. Apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi, itu mengandung protein dan mineral yang dapat memicu perkembangan tinggi badan. Jadi, protein dan mineral itu dapat mempengaruhi
pembentukan tinggi badan, sehingga apa yang mereka makan itu sangat berpengaruh bagi fisik remaja. Yang terakhir itu adalah pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini merupakan ada kaitannya dengan kebutuhan gizi pada faktor sebelumnya. Jadi, pola hidup sehat yang dimaksud di sini adalah bukan saja mengenai apa yang mereka makan, tapi juga seperti olahraga, kemudian menjaga pola makan, kemudian jam tidur atau waktu tidurnya, kemudian waktu istirahatnya. Jadi pola hidup yang sehat ini sangat menentukan perubahan fisik pada remaja ini nantinya. Apabila pola hidup yang mereka jalani adalah pola hidup yang sehat, maka perubahan fisik ini akan berkembang atau akan tumbuh sebagaimana mestinya. Kemudian di sini ada permasalahan yang sering terjadi pada remaja. Mengingat di sini kita membahas mengenai perubahan fisik, jadi salah satu permasalahan yang sering dialami oleh remaja itu adalah body shaming. Jadi body shaming ini adalah segala bentuk tindakan mengomentari bentuk tubuh remaja atau bentuk tubuh orang lain maupun diri sendiri, di mana komentar ini dilontarkan atau diucapkan secara negatif. Jadi di sini ada video. Nah, video ini mengenai body shaming. Jadi silakan disimak. Jadi di sini ada pada video ini teman-teman bisa kalian bisa lihat bahwa ada seorang anak, dia itu tubuhnya gemuk atau agak gemuk. Jadi dia diejek sama teman-temannya. Hingga pada akhirnya ia berujung melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Nah, jadi itu tadi penyampaian materi mengenai perubahan fisik pada remaja. Seperti yang anak-anak bisa lihat pada video sebelumnya, bahwasanya permasalahan yang sering dialami oleh remaja itu merupakan salah satunya itu ada body shaming. Nah, body shaming ini sendiri bukan permasalahan yang sederhana. Jadi body shaming ini merupakan suatu permasalahan yang sangat berat untuk dialami oleh seorang remaja. Body shaming ini bisa dilakukan oleh orang lain kepada diri kita atau oleh diri kita sendiri kepada diri kita. Jadi ketika orang lain mengomentari tubuh Anda secara negatif, bentuk tubuh Anda, itu pertanda bahwa body shaming itu dilakukan oleh orang lain. Namun ketika Anda sendiri, kalian sendiri merasa atau mengomentari, saya kurang cantik, saya kurang tinggi, saya tidak putih seperti teman-teman saya, itu merupakan salah satu bentuk body shaming yang Ananda lakukan kepada diri Ananda sendiri. Jadi body shaming ini memberikan dampak yang sangat buruk kepada penderitanya. Bisa menyebabkan penderitanya ini merasa kurang percaya diri, kemudian menutup diri terhadap lingkungan, atau bisa juga menyebabkan kematian. Karena apa? Karena dia merasa tertekan. Jadi untuk anak-anak ibu sekalian, mulai dari sekarang, ayo hentikan atau stop body shaming. Karena apa? Body shaming ini merupakan suatu tindakan yang tidak benar, walaupun di sini maksudnya adalah untuk bercanda. Kalian itu masih remaja, jadi masih bisa tinggi, masih bisa tumbuh, masih bisa berkembang. Jadi fisik itu bukan menentukan, bukan tolak ukur bahwa Ananda cantik, bahwa Ananda akan sukses.